mereka sekarang walaupun nggak punya kursi diberi kesempatan untuk mengusung pasangan calon. Ya selama ini mereka nggak bisa, cuma mendukung. Kami sesuai dengan prosedur saja bahwa kita harus taat aja kepada Mahkamah Konstitusi. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Ntar, Lanjut. pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Enggak. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Pimpinan, Ya, nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Dalam rapat panja, Badan Legislasi menyetujui syarat pencalonan kepala daerah yang diputus MK hanya berlaku bagi partai non-parlemen. Yang ada selama ini tidak memberi ruang kepada partai non-sip. Kan yang menggugat kan buruh dan gelora kan. Jadi ini lompatan besar menurut kami karena mereka sekarang walaupun nggak punya kursi diberi kesempatan untuk mengusung pasangan calon. Ya selama ini mereka nggak bisa, cuma mendukung. Langkah politik DPR itu selanjutnya masih bisa digugat kembali ke MK. Bahwa kemudian ditindaklanjuti secara berbeda itu urusan politik gitu ya. Itu urusan politik yang bisa saja nanti ketika itu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya seandainya benar begitu, ya bisa saja diuji kembali di Mahkamah Konstitusi kan. Dalam putusannya, MK mengubah syarat ambang batas suara di pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024 disesuaikan dengan jumlah penduduk pada daftar pemilih tetap. Untuk pemilihan gubernur, DPT 2 juta atau kurang minimal 10% suara sah. DPT 2 sampai 6 juta, 6,5% suara sah. DPT 6 sampai 12 juta, 7,5% suara sah. DPT lebih dari 12 juta, 6,5% suara sah. Sifat putusan MK sejatinya final dan mengikat, yang mana putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan itu. Sehingga semua pihak harus mematuhi aturan yang sudah diputuskan, termasuk soal aturan pemilihan kepala daerah. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Pengusutan kasus kematian dokter muda Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Kedokteran Universitas Diponegoro, mengarah pada dugaan perundungan. Keluarga, sahabat, hingga rekan sesama dokter diperiksa polisi. Sudah kami bentuk tim untuk menggali informasi terkait dengan adanya dugaan perundungan. Tim sedang bekerja, kemudian minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap circle teman-teman almarhumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat sesama dokter itu sedang kita proses. Mulai hari ini sudah kita lakukan. Namun pihak Undip membantah adanya penyebab meninggalnya karena perundungan, karena korban sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri atas masalah kesehatan yang memengaruhi proses belajar. Mengenai pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Di tengah dalih itu, Kementerian Kesehatan tetap memutuskan memberhentikan sementara
operasional program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip, karena Kementerian Kesehatan menerima 7 laporan perundungan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip dari 2023 hingga 2024. 4 diantaranya berasal dari program studi anestesi. Karena mereka masih berinteraksi di sana, itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi. Nah, kita nggak ada niat ini untuk menutup selama-lamanya, enggak. Kita mau bikin situasi yang nyaman agar semua orang pada saat kita panggil bisa berbicara apa adanya tanpa takut diintimidasi, diancam oleh senior-seniornya. Tim audit telah dikirim ke Undip. Jika dugaan perundungan terhadap Aulia terbukti, pelaku akan mendapat sanksi tegas. Di Polres Selatan. Oh, Polres Selatan. Terkait apa, Mbak? KDRT psikis. Sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi psikis yang dilakukan oleh tersangka. Presenter Taufik Hermawan atau yang dikenal dengan nama panggung Alta Viko ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Shanas Anindya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan KDRT ini telah dilakukan pada 7 September 2023. 2 alat bukti ditemukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Salah satunya yaitu hasil visum dari RS Polri yang menyatakan adanya kekerasan psikis terhadap Shahnas. Tak hanya melaporkan ke pihak berwajib, Shanas juga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di Polres Selatan. Oh, Polres Selatan. Terkait apa, Mbak? KDRT psikis. Semuanya udah diperiksa sih, saya, saksi ahli, udah dilakukan tes psikologis, tes semuanya sih udah diproses ya, udah diproses di Polres. Berarti statusnya tersangka ya berarti? Statusnya tersangka, udah lama tuh status tersangkanya, udah dari bulan Juni. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Viko tidak ditahan, melainkan dikenakan wajib lapor. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.